Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bung. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang belum nonton video di sebelumnya, silahkan tonton dulu. Jadi karena video sebelumnya akan menyangkut paut dengan video yang satu ini. Nah guys, kemarin sempat saya ngupload video tentang tugu perahu. Namun ada yang komen katanya tugu perahu itu tidak ada. Tugu perahu itu disebut juga dengan Tugu Tani. Tugu Tani itu berada di Dukuh Sipingit. Saya hanya membawakan beberapa cerita yang menurut orang sekitar itu adalah ceritanya. Jadi kalau ada info-info lebih lanjut silahkan komen aja di bawah video ini. Sebenarnya juga saya berterima kasih untuk kepala dusun yang setelah menyampaikan kalau itu adalah bukan Tugu Perahu, namun itu adalah Tugu Sipingit. Terima kasih. Nah, masih seputar batu nih guys. Uniknya batu di sini, dia itu bisa berbicara guys. Dia tidak ngomong langsung atau bersuara, tapi dia bisa membuktikan kalau dia itu bisa berbicara. Namanya batu junjung derajat. Barang siapa yang derajatnya tinggi, maka bisa menjunjung batu ini. Mitosnya seperti itu. Tapi ya, tetap jangan percaya kepada batu, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa guys. Pokoknya batu ini terletak itu di sekitaran wisata Cempaka Wulu. Namanya Batu Junjung Derajat. Sebenarnya video untuk Batu Junjung Derajat ini sudah saya upload di video sebelumnya. Nanti klik aja ada di sini. Nah, cuman belum ada penjelasan yang lebih jelas dari saya. Sebenarnya saya juga nggak begitu tahu ya, karena saya juga disuruh dan diajak untuk ke sana. Jadi ceritanya Batu Junjung Derajat ini zaman dulu dipakai untuk para prajurit ketika akan melaksanakan perang atau melakukan perang. Jadi bagi para prajurit yang bisa mengangkat batu tersebut, maka prajurit itu diposisikan di barisan yang paling depan karena tingkat ke apa ya, tingkat kehokiannya itu lebih tinggi, tingkat keamanannya itu lebih tinggi karena orang-orang yang di depan itu dianggap adalah orang-orang yang paling beruntung di kala itu. Ketika ada orang, para prajurit yang bisa mengangkat batu itu, maka dia ditaruh di barisan paling depan karena untuk mendapatkan keberuntungan dalam kemenangan perang lebih tinggi. Nah jadi waktu itu malam-malam kita kumpul bersama teman-teman, kita adakan pagi-paginya buat OTW ke sana. Di jam 9 siang akhirnya kita rame-rame ke sana. Yang pertama ada Mas Alvan, Mas Evan, Mas Hatib, dan Mas Udin. Di sana kita dibimbing oleh Mas Udin. Mas Udin ini karena senior dari kumpulan kita, jadi beliau lebih banyak tahu tentang batu tersebut. Batu tersebut ini konon ceritanya adalah peninggalan kerajaan Mataram. Namun belum juga bisa dipastikan karena itu hanya cerita dari omong-omongan rakyat saja. Cerita-cerita rakyat biasa yang akhirnya dari mulut ke mulut sampailah ke kita. Akhirnya kita ke sana, 5 orang kita ke sana pakai motor. Sesampainya di sana, Mas Udin ini juga agak lupa lokasi batunya itu di mana. Akhirnya kita cari-cari dulu di sekitaran daerah tersebut. Nah, uniknya di sini, ketika saya sedang mencari-cari posisi batu tersebut ada di mana dan ada tanah kosong yang bentuknya seperti bekas bangunan, tapi anehnya di sini bentuk batanya itu seperti mata. Ya entah itu buat apa, yang tahu bisa komen di bawah. Tapi kita nggak akan membahas batu ini, namun kita akan bahas Batu Junjung Derajat. Lalu akhirnya kita tetap mencari tujuan kita yaitu Batu Junjung Derajat. Kita menelusuri jalan pinggir-pinggir di daerah tersebut. Nah akhirnya kita cari-cari, lalu waktu itu saya menemukan posisi batu itu berada di pinggiran tanah. Jadi saya dulu juga pernah ke situ diajak oleh Mas Udin, namun tempatnya nggak demikian. Tempatnya lebih rumput lah, banyak rumput yang masih tinggi-tinggi. Setelah saya ke situ waktu itu, tempat itu sudah bersih guys. Oke mas, Oke, iya waktu nih iya, iya. Oh, biar orang kayak gini loh. dipindah Biar berarti. saya rumputnya
Dhuwur ya. Iya. Sekitarnya rumput dhuwur. Iya. Akhirnya ya wajar saja kalau kita semua bingung, apalagi Mas Udin. Saya juga yang pernah ke sana juga bingung karena tempat itu jauh sangat berbeda. Waktu itu kalau nggak salah posisinya ada berada di bawah pohon besar dan dia di sekelilingi oleh rumput-rumput yang tinggi. Gak lama kemudian ketika kita berjalan, kita menemukan batu tersebut berada di atas batu-batu biasa. Jadi batu itu bentuknya segitiga, agak besar. Besarnya itu kira-kira segini nih, lihat aja. Nah, bentuknya pun seperti segitiga sama kaki. Lebarnya pun nggak sama. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu dari tebal menjadi semakin tipis. Dengan ketebalan, Oh iya, ketebalannya pira, Ki? ketebalan nggak sama. Oh, nggak sama. Nggak sama. Tiap sisi itu beda. Kira-kira sudah 10 cm anak. Maka. Ini berapa? Kalaupun ini batu dari bongkahan bangunan, pasti batu itu tidak mengandung apapun, tidak mengandung mitos apapun. Namun nyatanya batu ini mengandung mitos, yaitu mitos junjung derajat. Konon katanya hanya orang yang memiliki derajat-derajat yang tertinggi saja yang bisa mengangkat batu ini. Coba kalian mungkin bisa membuktikannya. Barangkali derajat kalian lebih tinggi daripada kita-kita. Nanti coba kalian telusuri sendiri. Gak lama kemudian akhirnya kita pun mencoba mengangkat batu itu satu-satu. Dimulai dari yang senior dulu nih, dimulai dari Mas Udin. Ngadeg angel. Apa posisinya? Ya sing ini apa sih kan? Karpet. Mengangkat kabeh ya. Iya. Hati pinggang. Boceh, kate boceh. Atepe. Ora rata. Boleh sing rata coba kon. Oleh semono awit leganu. Ora berubah. Mene ki. Wis semono. Ora ana perubahan. Mal itu pinggang. Pinggang. Wis semono kuwi nyong awit leganu ping 3 ya. Pada baik. Yang senior berikutnya Mas Evan dari tim KTJ ya. Kita Tanah Jawa. Ini aja. Bareng. Angkat Mas, yang bisa Mas. Dong kuat ngomong bukan tampani, bukan pecah. Oleh semono. Ya Mas Evan, Mas Alvan berikutnya. Ada kecil hati awak kecil. Iya. Ora Dapat kali ya. menentukan kon awak kecil terus ora kuat. Ih. Gak angkat loh sanduren gas loh. Wis angkat katon ya. Angkat. Luar biasa Alvan. Waduh giliran nyung ki. Sumpah. Gitu. Sandure Evan loh. Ini pemanasan dulu. Ya, ben aja narik otote. Gila. Ini kayak surip apa? Surip wakapil. Wih,
Wih deh, enteng. Wah luar biasa. Ini udah apa? Iya. Enteng gue. Eh, Iya. Iya enteng. wah ajaib ya. Wah, ini yang murah-murah. Aja kecil hati, Tetap mencoba. tetap mencoba. Sumpah Aturannya orangnya tuh awak ya. hebat aku. Aturannya bensin benar. Ya. Berarti mau bentar Bapak. Anok di renggang-renggang nanti sih. Enteng teman. Orang mesti hak kon kudu kuat angkat barbel wis latihan. Topine mburik nang dhisik ben aja nabrak. Ben aja nabrak ya. Oh iya, sampingnya mau kan. Tapi kuat. Enteng ya, Bud? Hebat. Ora apa-apa kotor ora apa-apa. Diulangi. Posisinya sih. Posisinya ya. Golet ben ora bocih, Simpan. ben ora berat sebelah. Diratakaken. Sing kepenak posisi kepingin. Nah, kenapa bisa disebut dengan batu berbentuk segitiga sama kaki? Karena di sisi duanya itu panjangnya hampir sama, yaitu 3 jengkal, sedangkan bawahnya itu lebih pendek daripada samping-sampingnya, yaitu hanya 2,5 jengkal, kurang dari 3 jengkal. Maka kita bisa menyimpulkan kalau itu berbentuk segitiga sama kaki. Namun karena kakinya nggak sama sedikit, jadi lebih ya miring-miring sedikit lah, namanya juga batu. Bentuknya cuman segitiga. Tapi ya gede. Kerangkilan ya. Lungkilan. Lebarnya 2,5 kg. Tuh 2. Oh iya segitiga ke. Segitiga sama kaki berarti. Nah, uniknya lagi, kenapa batu ini masih ada sampai sekarang? Padahal batu ini digunakan pada saat masa zaman perang kala itu. Zaman perang kisaran tahun berapa ya? Kok masih ada sampai sekarang? Apakah? Dan kenapa juga batu ini tidak dilindungi? Dan kenapa juga batu ini tidak disimpan di posisi yang baik? Apa karena mereka tidak tahu? Apa karena mereka ingin orang lain tidak tahu dan tidak membuat geger rakyat setempat? Jadi kalau ada info-info lebih lanjut silahkan komen aja di bawah video ini. Ketika kita berlima itu ngangkat batu tersebut, tingginya pun beda-beda. Mulai dari Mas Udin yang tingginya segitu, dan kata beliau, dia sudah 3 kali ke sini, tingginya tetap sama segitu. Oleh semono awit leganu. Ora berubah. Mene iki. Wis semono. Ora ana perubahan. Juga ada Mas Afan yang tingginya segitu dan tidak bisa lebih tinggi lagi menurut dia ya. Dan ini tidak setting-settingan. Kalau kalian mencoba, silahkan izin dulu ke warga setempat dan bisa minta tolong diantarkan mungkin. Dan selanjutnya ada Mas Evan. Mas Evan ini perjuangannya lebih besar. Mungkin tenaganya itu difulkan lebih besar daripada kita-kita. Samping Evan. Iya. Oh iya. Kalem. Sampai. Halo. Coba istirahat santai. Sing tenang. Kurang lebih. Kayak Om Haura ini sing arep ya. Orang angkat ya. Oh, lagi nyoba ya. Oh iya. Celuk. Gimana? Cukup. Allah. Hati-hati. Aja di makna ya.
Oh iya ya. Kuwi wis ngeden, Mas. Oh, ya wis maksimal. Tarik napas ping telu. Dia itu mencoba dengan sekuat tenaganya, bahkan dia itu sampai terkena goresan dari batu tersebut di sininya, sampai sininya itu luka kecil lah karena tergores oleh batu tersebut. Karena saking payahnya dia mencoba untuk mengangkat batu tersebut agar mitosnya terpecahkan oleh dia. Bisa mengangkat batu dengan setinggi mungkin, minimal di atas kepala. Namun nyatanya Mas Evan ini hanya bisa nempel kepala, tapi tetap di atas kepala. Oh, hebat. Kita semua berlima sampai mengulangi mengangkat batu ini sampai 3 kali. Karena saking penasarannya, masa iya ini bisa segini, ini bisa segini, ini bisa segini. Jadi kita berlima itu beda-beda. Ada yang bisa tinggi, ada yang bisa sedang, ada yang bisa pas kepala, ada yang sama sekali nggak ngangkat. Nah, jadi seperti itu cerita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang angkat ya. Oh, lagi nyoba nih. Oh iya. Oh iya. Kalem. Luar biasa. Iya. Wah, ajaib deh.